Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, surah Al-Baqarah ayat 35 sampai kemudian 39 terkait dengan Adam dan Hawa di surga serta sikap setan terhadap keduanya. Apa yang dilakukan oleh setan ketika mengetahui kalau Adam dan Hawa itu ada di surga. Nanti pembahasan kita Bapak Ibu terkait dengan al-jannah, surga. Surga artinya kan surga, jannah itu. Apakah memang itu adalah surga yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, uiddat lil muttaqin, yang Allah sabda bagi orang yang bertakwa. Artinya insya Allah kita akan masuk ke dalamnya. Atau al-jannah ini adalah semacam taman atau kebun yang ada di bumi, yang kemudian nanti mengarah ke daerah Palestina, daerah sana. Kemudian terkait dengan asyajarah, pohon. Pohon apakah yang dimaksud? Apakah pohon tertentu atau pohon gandum atau anggur atau pohon apa? Pohon yang tidak boleh didekati oleh Adam dan juga Hawa dan juga tidak boleh memakannya. Kita lagi bukakan apa namanya Qurannya. Jadi inilah yang akan kita baca insyaallah ayat 35 sampai 39. Yang di bawahnya nanti kita bahas satu persatu maksud dari firman Allah ini. Monggo kita baca bareng-bareng mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna biqu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Matur belum kelihatan lagi di surah Al-Baqarah, kita buka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat tafsirnya satu persatu, kita lihat ke ayat yang ke-35. Di sini kita akan lihat
Wa qul ya Muhammad liqaumika anna Allah Ta'ala amara Adam wa zawjahu bisakanail jannata wa tamattu bima fiha haitsu syaa. Jadi setelah Allah menciptakan Adam, kemudian Allah menciptakan Hawa. Kemudian pembahasan apakah yang Hawa ini kalau diciptakan dari min dilai Adam, jadi tulang rusuknya Adam, menciptakan perempuan dari tulang rusuk, apakah hanya berlaku untuk Hawa atau untuk semua perempuan dari pasangannya masing-masing? Tapi di sini secara singkat disampaikan bahwa yang berlaku untuk Hawa adalah diciptakan dari tulang rusuknya Adam saja. Perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk pasangannya itu hanya Hawa. Selebihnya bagaimana suami istri? Suami istri yang kemudian istrinya, apakah dia ciptakan dari tulang rusuk suaminya? Kalau ganti suami, apakah itu suami yang mana? Maka jawabannya adalah minha, maksudnya diciptakan dari bagiannya itu adalah dari manusia, bukan dari tulang rusuk suaminya, tapi dari jenis manusianya sendiri. Maka keberadaan Adam dan Hawa di surga atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas perintah Allah, bukan karena keinginan mereka ingin tinggal di surga. Karena setelah Adam diciptakan juga tidak tahu apa itu surga dan apa-apa yang ada di sekitarnya, kecuali setelah Allah beritahukan, termasuk benda-benda yang ada di sekitar Adam. Dan yang Allah memberikan hak kebebasan, tapi dengan syarat boleh makan apapun yang ada di surga. Kenapa? Kenapa kemudian Allah memerintahkan boleh makan apapun yang berada di surga? Karena dalam diri Adam dan Hawa itu ada nafsu, termasuk nafsu makan dan minum. Yang ini tidak Allah letakkan pada malaikat. Jadi malaikat tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk minum sebagaimana manusia. Tapi Adam kemudian memiliki sifat itu. Boleh makan apapun sesukanya, tetapi ada batasannya. Wa nahahuma 'anil akli min syajaratin muayyanatin, tetapi dilarang untuk memakan pohon ini loh yang sudah ditentukan. Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa boleh makan apapun, tapi ini sudah ditentukan. Jangan kalian dekati, lebih-lebih sampai memakan bagian darinya, tentunya adalah buahnya. Jadi sudah diberi peringatan. Seseorang atau hamba dikatakan melanggar ketika dia sudah diberi batasan dan sudah mengetahuinya. Kalau tidak tahu kalau itu adalah larangan, maka tidak dikenakan hukum. Kalau sudah tahu, maka dikenakan hukum. Bukan berarti kemudian kita tidak mau ngaji, nanti tahu hukumnya. Kalau misalkan tidak tahu hukum, kan tidak kena dosa. Bukan, justru kita tahu agar bisa menjauhi dan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Fal aklu minha dzulmun li anfusihim. Justru dengan memakan yang dilarang itu menzalimi diri sendiri. Kita, Bapak Ibu, saya menzalimi diri saya, manusia, Bapak Ibu menzalimi dirinya masing-masing, itu dalam bentuk melanggar yang dilarang oleh Allah. Itu namanya zalimi. Bisa nggak kita terlepas dari kezaliman diri kita sendiri? Bisa. Di saat kita bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita beristighfar terus tanpa batas. Ya, dosa. Wah, cukup sudah kebanyakan istighfar saya. Hampir-hampir tidak ada dosa yang mau diampuni, sudah nggak ada dosanya. Tidak bisa kita mengatakan itu, tetapi terus menerus. Akan tetapi disebutkan walakinna syaitana aduwwuhuma azallahuma anha. Setan ini di mana-mana itu sudah menjadi musuh. Setan seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya adalah dia adalah sifat buruk yang ada pada jin dan manusia. So dia bukan makhluk khusus, tapi dia adalah sifat buruk. Kapan manusia menjadi setan, berubah menjadi setan? Saat dia melakukan yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, saat itu pun dia berubah menjadi setan. Mungkin setan bersarung? Oh, mungkin. Alhamdulillah saya pakai celana. Kapan jin berubah menjadi setan? Ya, di saat dia tidak taat kepada Allah. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun manusia. Setan itu bisa seperti itu. Kalau kita melafalkan
ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti kita berlindung dari kejahatan makhluk baik dari bangsa jin maupun manusia yang memiliki perilaku setan, artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.